you falling for me? I love the way that feels. Dollar bills, keep on falling for me. I love the way it feels. I came here to drop some money, dropping all my money. Drop some money, all this stuff so yummy, yeah. Twerking, when I buy the things I like. Dollars dropping on my ass tonight. Halo, balik lagi di channel kita Irsandi Damara. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya dan jangan lupa subscribe agar channel ini tetap hidup. Oke, balik lagi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bauran pemasaran atau marketing mix. Langsung aja kita ke materinya. Oke, balik lagi ke materinya. Apa sih pengertian dari bauran pemasaran atau marketing mix? Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan strategi pemasaran dalam melakukan kombinasi penggunaan berbagai variabel yang berpengaruh terhadap pemasaran secara sistematis, efektif, dan efisien. Manfaat dari bauran pemasaran atau marketing mix adalah: pertama, mengoptimalkan potensi produk dan jasa. Ketika bisnis maupun melakukan optimalisasi bauran pemasaran, bisnis itu akan menerima dampak positif pada potensi produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Produk atau jasa yang ditawarkan juga akan lebih memiliki ciri khas tersendiri di mata konsumen. Hal tersebut dikarenakan bauran pemasaran memiliki segmentasi pasar yang dapat menentukan produk atau jasa seperti apa yang diperlukan dan diinginkan konsumen. Segmen yang sudah ditentukan dan bisa digunakan sebagai target pemasaran. Kedua, mengoptimalkan sumber daya yang ada. Seberkualitas apapun dan sebanyak apapun sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan, apabila tidak dialokasikan dengan tepat, maka tidak akan pernah memberikan hasil yang maksimal. Sumber daya yang tidak dialokasikan dengan tepat dan baik tentu saja akan menimbulkan pemborosan dalam pemakaian sumber daya yang akan berdampak buruk pada pendapatan perusahaan. Yang ketiga, mengaplikasikan strategi promosi yang efisien dan efektif. Marketing mix atau bauran pemasaran akan menentukan strategi pemasaran apa yang bisa dipakai dengan memahami kelebihan dan kekurangan produk pemasaran. Nantinya akan bisa mengambil langkah paling tepat untuk meningkatkan kelebihan dan memperbaiki kekurangan pada produk atau jasa. Produk dan jasa pun akan bisa lebih bermanfaat untuk konsumen. Melalui strategi pemasaran yang telah ditentukan, diharapkan target pasar atau calon konsumen yang ada pada segmen tertentu bisa memiliki ketertarikan lebih terhadap produk atau jasa. Yang keempat, mempunyai peluang besar memenangkan persaingan pasar. Tidak hanya bisa memaksimalkan produk atau jasa atau strategi pasar promosi saja, bauran pemasaran juga bisa dipakai sebagai bahan informasi tentang persaingan yang ada di pasar. Melalui identifikasi pada persaingan menjadi suatu hal yang sangat penting dilakukan, yaitu dengan mengetahui apa saja yang menjadi kelebihan dan juga kekurangan para pesaing. Dengan demikian, pasar akan bisa menyusun suatu strategi yang efektif dan efisien dalam memenangkan persaingan yang terjadi dalam pasar. Konsep 4P-7P Marketing Mix. Konsep bauran pemasaran 4P dan 7P ini mengacu pada pengertian dan sejarah perkembangannya, di mana bauran pemasaran adalah kiat kombinasi dan juga memaksimalkan berbagai variabel atau komponen dalam pemasaran secara sistematis dan terintegrasi baik secara horizontal ataupun vertikal. Hal ini juga menjadikan bauran pemasaran memiliki fungsi dan efisien yang maksimal untuk konsumen. Berikut adalah penjelasan masing-masing variabel bauran pemasaran. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama ada produk. Produk atau produk dalam bauran pemasaran adalah sesuatu yang ditawarkan oleh pasar untuk diperhatikan, didapatkan, dipakai, dan atau dikonsumsi yang mampu mencukupi permohonan dan atau kebutuhan. Konsep bauran pemasaran pada segi produk ini adalah seluruh hal yang dipersiapkan untuk menyediakan barang atau jasa yang mampu mencukupi
kebutuhan konsumen. Untuk mempermudah Anda di dalam melaksanakan riset tersebut, di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab. Yang pertama, apa permasalahan yang dihadapi oleh konsumen? Yang kedua, solusi produk apa yang mampu Anda tawarkan kepada konsumen? Bagaimana pembeli bakal memanfaatkan produk yang Anda tawarkan? Dan yang terakhir, apa yang jadi keunikan berasal dari produk yang Anda tawarkan? Nah, di sini saya akan memberikan contoh. PT Dona Bisnis pertama kali melakukan riset pasar untuk menentukan produk yang dibutuhkan oleh banyak orang dan menemukan lebih dari satu fakta sebagai berikut. Orang Indonesia pada kala ini kekurangan pilihan sepatu dari lokal. Hal tersebut gara-gara kebanyakan sepatu lari berasal dari merek luar negeri dan harganya relatif mahal. Cara pemakaiannya adalah sama seperti halnya bersama sepatu pada umumnya. Keunikan dari sepatu yang diproduksi PT Dona Bisnis adalah bahannya memiliki kualitas tinggi, namun harganya relatif murah dan desain ditawarkan mencerminkan budaya Indonesia. Yang kedua ada price, menentukan harga produk. Misalkan, biaya total yang dikeluarkan oleh PT Dona Bisnis untuk produksi sepatu adalah sebesar 5 juta rupiah. PT Dona Bisnis bakal memproduksi sepatu sebanyak 50.000 pasang. Biaya pembuatan per unit produksinya adalah sebesar 50.000. BEP atau break even price PT Dona Bisnis adalah 5 juta dibagi 50.000 ditambah 50.000. Dengan manfaat rumus tersebut, maka BEP yang diperoleh untuk PT Dona Bisnis adalah sebesar 150.000. Apabila PT Dona Bisnis menambahkan keuntungan sebesar 50.000, maka harga menjual suatu PT Mastassos adalah 150.000 ditambah 50.000 sama dengan 200.000. Nah, saya akan memberikan contoh. Harga atau price yang dimaksud di sini adalah sejumlah uang yang diberikan sebagai nilai suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen. Dalam menetapkan harga suatu produk, harus tersedia berbagai hal yang mempertimbangkan seperti keinginan membeli konsumen, tujuan pasar, dan lain sebagainya. Ini menjadikan harga sebagai pertimbangan utama sebelum berbelanja produk. Harga produk yang benar-benar tinggi tentu saja akan berakibat pada keraguan konsumen untuk membeli. Sebaliknya, jika harga produk benar-benar rendah, sebetulnya bakal berdampak positif pada pertimbangan konsumen, namun bakal berdampak negatif pada keuntungan yang didapatkan. Maka dari itu penting untuk mengikuti dinamika pasar dan juga rencana supply plus demand dalam memiliki harga efisien untuk produk yang ditawarkan. Strategi bauran pemasaran pada segi harga ini juga mencakup pemotongan harga produk dan kemudahan membayar bagi konsumen. Yang ketiga, ada place. Place atau lokasi adalah hal ini mencakup tempat usaha yang strategi dengan kepentingan untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Selain itu juga mencakup aktivitas usaha baik, aktivitas produksi, pengadaan, pemasaran, manajerial, dan lain sebagainya. Sebuah perusahaan dan bisnis juga perlu untuk mempertimbangkan lokasi strategis agar bisnis bisa berjalan maksimal. Sebab lokasi yang strategi akan memudahkan jangkauan pembeli yang akan berbelanja produk yang ditawarkan. Lokasi yang strategis ini diharapkan mampu memberikan tambahan kemudahan dan juga kepuasan bagi konsumen. Contohnya, saya akan berikan contoh ya. Untuk memberi tambahan kemudahan para pembeli dalam melakukan pembelian, PT Dona Bisnis mengambil keputusan untuk menjajakan produk secara online, yakni bersama melalui media sosial, marketplace, dan website. Selain itu, PT Dona Bisnis terhitung bakalan terhubung toko fisik yang bersebar di lebih dari satu kota. PT Dona Bisnis bakal terhubung toko fisik pertamanya di tempat Bogor. Keempat, promotion. Kegiatan promosi ini dikerjakan oleh tiap-tiap organisasi usaha yang memberitahukan produk yang ditawarkan kepada pembeli sehingga produk terkenal, diketahui, diperlukan, dan diminta oleh konsumen. Saya akan berikan contoh lagi ya. Karena tujuan pasar sepatu PT Dona Bisnis adalah anak-anak muda usia 16 sampai 25 tahun, maka PT Dona Bisnis perlu untuk merancang trik promosi dan dapat menjangkau anak muda bersama mudah. Salah satu trik utama yang dikerjakan adalah melakukan promosi di media sosial. PT Dona Bisnis melakukan promosi secara besar-besaran di Instagram, Facebook, dan YouTube.
dan bekerjasama bersama leader satu influencer ternama yang dekat bersama anak muda. PT Donor Business juga memanfaatkan blog atau menjaring traffic organik di hasil pencarian Google. Yang kelima, people. Aspek berikut adalah bauran pemasaran adalah people, yakni sumber energi manusia, aktivitas usaha. Kualitas sumber daya manusia ini sangatlah berpengaruh pada keberhasilan suatu usaha, sebab mereka lah yang mengandalkan suatu pekerjaan yang bersedia di dalam suatu usaha. Dengan demikian, tidak heran bila perusahaan atau bisnis sering mencari orang dengan kualitas terbaik baik pada setiap posisi pekerjaan. Contohnya, untuk menjalankan kesibukan operasional, PT Donor Business pada membutuhkan sumber daya manusia atau SDM. Beberapa posisi bekerja yang bakal dibutuhkan adalah tim perencanaan sepatu, tim HR and office operasional, tim marketing, tim pembeli service, dan terhubung ke tim finance. Berikut 6 proses. Yang keenam, proses. Aspek sistem ini diartikan sebagai seberapa mampu perusahaan menghasilkan suatu produk dan juga memberi tambahan layanan kepada para konsumennya. Dengan kata lain, proses bisa dilakukan dengan sebagai suatu cara yang ditempuhkan oleh perusahaan untuk memberi tambahan kepuasan kepada para konsumen. Yang terakhir, ada physical evidence. Aspek physical evidence atau bentuk fisik ini diartikan sebagai penampilan fisik suatu usaha yang meliputi penampilan daerah usaha, produk, pelayanan, dan juga desain pendukung lainnya. Dalam marketing mix, physical evidence cukup penting, sebab penampilan yang bagus dan baik adalah cara awal seorang pembeli datang dan menggunakan produk yang ditawarkan. Saya akan memberikan satu contoh terakhir ya. Salah satu bukti fisik berasal dari PT Donor Business adalah produk yang ditawarkan itu sendiri, yakni sepatu lari. Selain produk fisik, PT Donor Business membawa logo brosur, souvenir, toko fisik, kemasan produk, gudang, dan bentuk fisik lainnya untuk memperlihatkan keberadaan PT Donor Business. Oke, ternyata tidak terasa ya, materi sudah berakhir. Jangan lupa subscribe, like, and nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini tetap hidup. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata maupun materinya kurang jelas. Terima kasih. Sampai jumpa.